Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat datang di online client gathering-nya LFV Promenade. Sore ini kita akan membahas mengenai cerdas berinvestasi properti do and don'ts bersama Pak Ali dan juga Bu Christine. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Awang. Saya akan menjadi host pada sore ini. Client gathering kali ini cerdas berinvestasi properti, kita akan membahas mengenai investasi apa aja sih yang lagi bagus di era pandemi seperti ini, apakah properti, apakah di emas, apakah reksadana, dan sebagainya. Hal ini akan disampaikan oleh Pak Ali Tranghada. Selamat sore Pak Ali. Bisa disapa para partisipan? Halo, peserta webinar semua. Makasih sudah diundang sama LV nih, Pak Awang ya. Halo Ibu Christine. Yes. Ya, halo Pak Ali. Selalu ya. Sore. Saya lihat partisipan sore ini sampai dengan 240 Pak Ali. Oke, good. Ini orang-orang yang semangat, Bapak Ibu yang tetap optimis di era seperti sekarang ini. Nah, selain dengan cerdas berinvestasi di properti, kita juga akan mendengar mengenai paparan LV Promenade. Jadi Bapak Ibu yang masih penasaran atau pengen tahu lebih jauh lagi mengenai LV Promenade, kita akan juga langsung mendengar dari General Manager of LV, Ibu Christine Andriani Wibowo. Selamat sore, Bu Christine. Sore semuanya, terima kasih Bapak Ibu semua yang mau bergabung di online gathering ini. Saya katakan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa, dan sebelumnya salam sehat buat semuanya. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di sini, rekan-rekan semua, juga keluarga yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Dan kalau sore ini saya masih boleh berjumpa dengan 240 orang yang penuh dengan antusias dan semangat, saya katakan Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Oke. Terima kasih, Bu. Udah berapa lama, Bu, work from home? Kita work from home terakhir di akhir Maret ya, di akhir Maret ya. Pak Ali udah berapa lama Pak Ali work from home? Ya sebulan ya. Sebulan ya. Terakhir ketemu agak putihan sekarang Pak. Nah, ini gelap atau putih nih? Agak putihan. Keputihan ya. Oke, sebelum kita mulai diskusi, Pak Ali dan Bu Christine dan partisipan semuanya, mungkin kita akan mendengar 1-2 kata sambutan dari Ibu Christine. Silakan Bu Christine. Ya, Bapak Ibu semua, sekali lagi selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera buat semuanya. Di gathering ini kita akan banyak belajar dari ahlinya yang tidak kita ragukan lagi, seorang pakar properti Pak Ali Tranghada, dan nanti saya akan menyampaikan investasi apa yang cocok sehubungan dengan yang akan disampaikan Pak Ali, dan nanti akan ada juga sesi tanya jawab, dan saya berharap Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa menikmati untuk webinar ini dan terus bersama kami LV. Terima kasih Pak Awang. Oke. Bapak Ibu partisipan jangan lupa bahwa hari ini selain mendapatkan ilmu dari Pak Ali dan Bu Christine, kita juga ada door prize ya bernilai jutaan rupiah. Jadi jangan kemana-mana, nanti pengundiannya akan kita lakukan di akhir acara. Lumayan. Dapat juga ya Pak Awang ya? Kalau Pak Ali khusus. Door prize-nya nanti khusus. Oke. Dikirim langsung. Oke. Pak Ali udah siap, Bu Christine udah siap, saya rasa Bapak Ibu juga udah siap, apalagi saya. Mari kita mulai dengan paparan yang pertama, dengan judul Cerdas Berinvestasi Properti Do and Don'ts, bersama Pak Ali, tapi rasanya
Tidak kenal maka tidak sayang, Pak Ali. Saya coba ceritain sedikit mengenai sepak terjang Pak Ali nih. Jadi Pak Ali ini sudah 25 tahun ya, Pak ya. Sudah 25 tahun bergerak di bidang properti mulai tahun 95, mulai dari konsultan, terus juga masuk ke pemerintahan juga, terus juga terjun langsung di pengembang Pak ya bersama Gapura Prima, dan sekarang Pak Ali sebagai CEO Indonesia Property Watch, Property Advisory Group. By the way, Pak, IPW itu apa, Pak? Dan servisnya apa aja? Kira-kira siapa tahu di antara Bapak Ibu ini ada yang bisa berkolaborasi dengan Bapak di kemudian hari. Iya, jadi IPW itu kan Indonesian Property Watch itu kadang-kadang disangka LSM nih, Pak Awang. Karena ada watch-nya. Gitu. Tapi memang ada sebetulnya, iya, sebetulnya IPW itu pure itu property consultant ya. Kita buat studi, kita buat research untuk pelaku bisnis properti. Banyak klien kita pengembang juga, dari pemerintahan juga ada, BUMN ada juga. Kemudian kita ada juga training, ya. Kita ada marketing communication advisory. Kebetulan saat ini kami itu di Bank Indonesia itu konsultan properti di Bank Indonesia. Jadi udah tahun ke-7. Jadi kami data-data properti kami submit ke Bank Indonesia per triwulan di 12 kota se-Indonesia. Oke. Dan kebetulan saya juga tenaga ahli di kementerian, di Kementerian Ekonomi, PUPera, kemudian di REI pun saya sebagai wakil ketua Badan Research ya Relasi Indonesia. Oke, berarti tidak salah ya kita mengundang Pak Ali sore ini. Mudah-mudahan nggak salah ya. Siap. Oke Pak Ali, lanjut silakan untuk berbagi ilmunya. Ya, selamat sore para pemirsa semua. Semoga kita semua sehat dan yang menjalankan ibadah puasa semoga belum ada yang bolong-bolong puasanya ya. Jadi kita di sini santai-santai aja. Oke, kita mulai aja. Saya sedikit sebenarnya gini, waktu ini masalah investasi ini kan jadi pembicaraan utama ya. Jadi artinya dengan kondisi saat ini banyak yang bertanya ke saya juga, ini kalau bicara properti investasi masih menguntungkan atau enggak sih, kan gitu ya. Semua pertanyaan seperti itu. Sebetulnya kalau dalam kondisi normal itu kapanpun beli properti tidak masalah sebetulnya ya. Nah, kita akan lihat nanti. Kenapa sih saya bilang tidak masalah? Nah, di sini saya share sedikit suara saya jelas ya, Pak Awang ya? Iya, tadi sempat putus-putus, Pak. Suaranya jelas ya? Sekarang jelas. Oke, sekarang jelas, Pak. Halo, Pak Awang, suara saya jelas? Iya. Sempat putus-putus ya? Jelas, Pak. Ini sekarang, maklum Pak. nih, mungkin unstable tapi mulai lagi deh. Jelas ya? Oke ya? Oke, jadi pada kesempatan ini kita saya mau mencoba sharing sedikit mengenai cerdas berinvestasi properti, do and don't. Artinya apa yang perlu kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan ya. Jadi kalau kita bandingkan sebetulnya investasi properti dibandingkan emas ya, deposito, saham kita belum bicara masalah di COVID-19 ya. Kita masih bicara dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal ini sebetulnya kalau kita lihat properti itu secara resiko itu rendah karena kita punya aset ya. Meskipun banyak yang bilang properti itu memang tidak liquid, betul tidak liquid, tapi tetap kita aset itu mempunyai nilai ya dibandingkan emas, apalagi deposito dan saham. Ini dalam kondisi normal. Nah, kalau kita lihat pun sebetulnya 90% katanya yang bilang ini 90% orang itu kayaknya dari properti gitu ya. Jadi ketika bidang apapun dia kayanya itu ketika dia udah kaya, dia bisa beli properti tambah kaya lagi gitu kan. Jadi kalau memang kita merasa kaya mesti ada properti. Kalau lebih gitulah ya. Nah, jadi kita lihat juga tadi kita bicara properti itu jangan dipandang investasi jangka pendek. Jadi masih banyak yang melihat investasi properti itu hanya jangka pendek. Enggak. Properti itu harus dilihat sebagai jangka panjang ya. Jadi saat ini sebetulnya kalau disebut
aset yang paling bernilai itu properti. Coba dengan ada COVID-19 ini, beruntunglah kita masih punya properti, ya aset, ya kan. Emas hanya simpan aja, uang disimpan aja, nggak bisa beli lagi sekarang punya uang, ya kan. Kemana-mana susah kita. Tapi dengan adanya rumah, aset itu betul-betul properti sebagai valuable aset yang bisa jadi simpanan juga, ya kolateral juga. Dan jangan takut ketika properti kita katanya nggak terlalu bagus nilainya, pada saatnya itu properti tahan terhadap inflasi. Artinya pada saatnya dia akan naik, ya lebih tinggi dari inflasi, ya. Nah, jadi kalau kita berinvestasi, kembali lagi itu tidak dapat dipungkiri, disadari atau tidak, dipercaya atau tidak, itu ada siklus, Pak Wang. Ya. Jadi kapan kita menjual, kapan kita membeli, kalau harganya nggak bagus, kapan kita meng-hold, nahan properti, jangan dijual. Ya. I see. Yeah, tunggu saatnya bagus, baru dijual. Nah, saya sedikit mau menyinggung masalah siklus sebetulnya. Apa yang terjadi pada akhir tahun 2019, tahun 2009 sebetulnya properti naik gila-gilaan sampai 2012, ya. Semua pun Ibu Christine pasti ini udah beli banyak waktu itu kan, udah ngerasakan gain-nya di sana, ya, gain properti. Nah, di 2013 properti udah mulai landai sampai 2019, ya. Artinya properti itu udah cuti 6 tahun, Pak. Ya. Dari riset kami sebetulnya di akhir 2019 itu semua sektor naik. Masalahnya memang suddenly tiba-tiba ini COVID-19 menghantam properti, kena lagi properti. Ya, akibat pandemi COVID-19. Nah, yang paling tinggi sebetulnya kalau kita lihat terjadi di kurun waktu 2009 sampai 2012 yang terjadi itu kenaikan luar biasa di koridor barat. Koridor barat termasuk Alam Sutra ini masuk barat, ya. Itu lebih tinggi kenaikannya 55,4%. Sampai saat ini pun sebetulnya kalau kita bicara bandingkan dengan barat Jakarta dengan timur Jakarta, potensi masih ada di barat Jakarta. Bukan karena saya diundang ke sini kemudian saya membagus-baguskan barat Jakarta, ya, tapi artinya data itu menunjukkan seperti itu. Oke. Ya. Dan sebetulnya masih 30% setahun sampai tahun 2019 ini. Nah, memang memasuki tadi 2013 terjadi harga jual turun terus, Pak. Ya, di residensial, harga tanah, apartemen, harga jual terus melandai, ya. Bahkan kalau kita lihat apartemen pun, ya, kita lihat apartemen di sini terus melandai sejak 2013 dan di posisi 2019 itu supply-nya lebih besar daripada demand. Banyak investor yang menahan. Ketika dia mau beli lagi, ada pandemi lagi, diam lagi nih masalahnya sekarang. Nah, jadi yang pertanyaannya yang menarik ini, apakah properti ini bisa bertahan ke depan? Apakah investor itu akan tetap beli, gitu kan? Nah, kita lihat perbandingan dengan kondisi saat ini pandemi COVID-19, ya. Tidak ada satu prediksi pun, tidak ada ramalan pun, semua mentah nih pada gerak pandemi COVID-19. Jadi kalau ada yang dengan statistik membuat model-model, menurut saya itu terlalu naif sebetulnya ya kita meramalkan, karena ini krisis ekonomi ini alam. Beda kalau kita bicara masalah ekonomi. Ekonomi itu semua bisa ada angka-angkanya, semua bisa di statistikal. Tapi banyak memang yang bilang ini akan terjadi puncaknya di bulan Mei Juni, gitu ya. Mei Juni, gelombang ketiga mudah-mudahan recovery. Gelombang ketiga itu di akhir 2020. Mudah-mudahan ini recovery. Kita berharap semua seperti itu, ya. Karena memang semua ada siklusnya. Dulu SARS pun 2003 siklusnya 8 bulan malah, ya. Kondisi saat ini memang agak sedikit mengkhawatirkan bagi dunia usaha. Karena dulu ketika SARS itu epicentrumnya di China, ya. Di China itu dulu masih ekonomi ke-6 dunia.
saat ini China itu ekonomi kedua di dunia. Artinya ketika China saat ini terkena dampaknya, naganya batuk, ini batuk semuanya. Nah, itu masalahnya ya. Jadi naganya mesti diobatin dulu nih. Ya, karena tadi wisatawan paling tinggi di sana ya dari China. Ekspor impor paling tinggi. Jadi ekonomi paling tinggi, kontribusi 39% ekonomi dunia. Jadi kalau kena batuk, batuk semua ya. Nah, tapi memang dalam kondisi COVID-19 ini muncul beberapa tipe investor, ya, apakah dia yang beresiko mau ngambil peluang atau enggak, ya. Jadi ada investor itu macam-macam. Ada yang latah, ya. Kalau saya bilang investor yang latah saat ini mendingan jangan. Ya, jadi latah itu ikut-ikutan kan, ikut-ikutan. Wah ini ada apa beli, ikut temannya beli, bagus beli gitu kan. Dan itu menurut saya janganlah ya saat ini. Bukan waktunya tipe investor latah untuk masuk. Yang kedua masalah investor yang kolektor, dia apa aja yang bagus dia beli. Ini kalau kelebihan uang nih, ya. Kalau yang kelebihan uang boleh dia masuk sini. Dia ngoleksi semua apartemen, rumah, tanah, dia koleksi yang bagus-bagus dia koleksi. Ada juga yang spekulator. Nah, saya melihat saat ini mungkin bisa terjadi spekulator ya yang investor masuk, artinya dia akan mengharapkan gain ketika dia masuk dengan diskon tertentu karena harga tanahnya, harga properti sedang landai. Nanti tahun depan dia bisa jual. Ya, jadi ada tipe investor yang saya lihat, saya beberapa bulan yang lalu, malah sebelum pandemi ini kita kumpul-kumpulan investor, ternyata banyak investor seperti itu. Dia bilang ini pasti harga akan jatuh nih. Ketika jatuh dia akan beli, siap-siap dia lepas, nggak masalah. Ya, ada investor jangka panjang. Ya, investor jangka panjang tadi dia tahan dulu, kemudian biasanya jangka panjang itu 3-5 tahun. Ya, setelah dia ada naik, dia tunggu sebentar, dia jual jangka panjang. Jangka panjang ini bisa dianggap sebagai investor atau end user. End user itu kalau dia buat beli anaknya, mungkin dia sebagai end user juga. Ya, jadi banyak investor yang memang melihat seperti itu. Jadi jangan kita menyangka itu investor itu hanya untung, enggak juga. Ternyata investor itu, misalkan saya anaknya 3, saya mesti simpan 3 nih untuk jangka panjang minimal gitu kan. Kalau bisa ada 6 bagus gitu. Tapi itu memang orang tua saat ini kan memang seperti itu ya. Nah, ada tipe yang terakhir itu dia investor yang memperlakukan properti itu sebagai simpanan. Gitu ya, jadi dia simpan aja, mau untung mau rugi, bilang Pak ini nggak untung loh Pak, nggak masalah, saya simpan, mau rugi nggak masalah juga, simpan karena holding power dia kuat, daya beli dia kuat, mau nggak jual pun nggak apa-apa gitu kan. Jadi sebetulnya nggak masalah properti sebagai simpanan, asal jangan untuk simpanan ya Pak Awang ya. Jadi properti sebagai simpanan, tapi jangan untuk simpanan, ya bahaya kalau untuk simpanan itu ketahuan biasanya sama istrinya, ya. Ya. Jadi biasa saya gitu, Pak ini istri itu terjadi di, kalau nggak salah kalau saya cerita dikit lagi teks amnesti kan banyak yang ketahuan nih Pak gara-gara properti simpanan ini kan, semua data aset dikeluarkan istrinya ngamuk-ngamuk. Itu yang terjadi. Nah, aset simpanan untuk simpanan ya Pak ya? Jangan untuk simpanan Pak. Ya. Saya baru notice loh Pak. Oke, nah kalau kita lihat sebetulnya di sampai akhir tahun 2009 ini peningkatan investor yang jangka panjang naik sejalan dengan kenaikan investor, sebetulnya seperti itu kondisinya. Tapi kembali lagi dengan wabah tiba-tiba ada pandemi COVID-19, ini end user ini daya belinya tergerus. Semakin ke bawah, mereka semakin khawatir. Dia mungkin nggak bisa beli. Dia takut PHK, dia jualan pun takut penghasilannya nggak cukup. Yang masih bertahan, ini investor jangka panjang dan jangka pendek. Jadi saya masih bisa bilang, kemungkinan investor ini bisa jadi penyelamat bisnis properti. Ya, menyelamatkan bisnisnya, si investor pun dapat untung seharusnya di sini. Ya, tapi bagaimana si investor tidak latah, gitu kan? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan investor ketika dia mau melakukan investasi properti. Pertama tadi tentukan motif pembeliannya, dia mau ngapain sih?
Oke. mau dia beli jangka panjang, mau dia hit and run aja dan dia nanti mau beli kemudian keluar lagi dapat gain selesai atau apa gitu ya. Yang kedua, dia melakukan perbandingan dan informasi dari pembeli lain yang sudah beli. Ya, tadi jangan latah. Cari perbandingan harga yang mau dibeli properti ini apakah betul lebih murah dibandingkan yang lain dengan kualitas yang sama. Itu mesti jadi pertimbangan si investor. Jangan asal beli gitu ya, asal mahal dia bangga beli, ternyata ada pesaingnya dekat proyek yang dia beli lebih murah dan kualitasnya sama ya. Jadi butuh rajin-rajin lah cari-cari informasi. Saat ini kan banyak di rumah ya, banyak lah waktu buat cari-cari informasi gitu kan ya, cari informasi yang bagus yang mana dibandingkan, kalau perlu tanya ke yang udah pernah beli gitu ya, dan buat skala prioritas termasuk buat portofolio investasi. Artinya sekarang itu dia mau beli apa? Mau beli rumah kah? Mau beli apartemen kah? Mau beli tanah kah? Mau beli office kah? Silakan. Ya. Tapi yang pasti harganya harus reasonable. Oke, tetap ya Pak ya, Ya, dilihat harus dulu ya Pak. reasonable. Nah, kemudian tetap ya. Jadi nggak asal gerusak-gerusuk gitu kan. Nah, kemudian tentukan harapan gain. Yang maksudnya gini gain. Jadi dia bisa ngelihat nih, dia perkirakan kalau saya beli saat ini saya mau jual di angka berapa, gainnya berapa, 10% kah udah untung kah, 20% kah udah untung kah? Karena banyak investor yang ketika udah berlipat-lipat, itu terjadi di tahun 2009-2012, dia udah naik berlipat-lipat, dia pegang aja terus. Ya. Oke. Ketika harganya udah koreksi, dia baru tahu, oh harganya mestinya udah lepas dari dulu, kan kayak gitulah ya. Nah, dan yang paling penting sebetulnya ini nomor 7 dan nomor 8 ya. Kalau saat ini Bapak dan Ibu mau melakukan investasi, jangan lupa cash flow. Okay. Ya, artinya Bapak dan Ibu bisa membeli investasi hari ini, properti hari ini sebatas cash flow-nya memungkinkan. Artinya cash flow Bapak sebagai pengusaha ada uang lebih ya yang bisa dicandangkan buat beli properti. Karena memang properti harganya lagi bagus-bagusnya. Tapi jangan dipaksakan ketika cash flow-nya, ketika para pengusaha ini bilang, oh ini saya mesti bayar THR segala macam, itu jangan dulu deh. Ya ini kita fair aja gitu kan. Memang pahit gitu, tapi memang itu yang harus dilakukan investor. Jangan sampai ketika nanti properti akan dijual, susah. Kan tadi kembali lagi, properti itu tidak liquid. Ya, sebagai investasi bagus, tapi tidak liquid. Ketika butuh cash flow, ini agak susah. Ya, jadi jangan bermain-main dengan cash flow dan berpikir jangka panjang ya. Nah, kemudian apa yang tidak mesti dilakukan? Saat ini banyak sebetulnya banyak teori lah ya. Jadi ini lucu Mas. Ini pas pandemi ini agak lucu. Jadi banyak kayak saya ini banyak motivator jadi ahli properti, Pak. Tapi sebaliknya banyak ahli properti yang dianggap motivator. Saya bilang saya nggak mesti dimotivator, saya bilang. Cuma saya akan coba kasih data-data yang memang ilmiah, yang memang saya tahu empiris ya Pak. Di lapangan, saya belusukan juga di lapangan, kondisinya seperti apa. Kenapa? Data empiris. Ya. Nah, kemudian betul. Jadi kemudian jangan pun memaksakan tadi ya, jangan memaksakan, jangan latah, jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan terkonsentrasi pada satu jenis aset. Ada yang nawarin itu dia mesti kembali lagi ke dunia apa? Dia harus lakukan perbandingan. Ya. Betul nggak properti ini bagus? Siapa pengembangnya? Brandnya sebagus apa? Track record-nya sebagus apa? Ya. Jangan karena ada penawaran menarik, kemudian dia asal beli, latah, tergesa-gesa, dipaksakan gitu ya. Jangan seperti itu. Kemudian jangan investasi bila holding power terbatas. Ini terkait dengan daya beli tadi, ya. Tapi jangan menunda kalau ada penawaran menarik. Jadi kalau cash flow-nya udah bagus, siap-siap holding power-nya kuat, kalau ada penawaran menarik, seharusnya investor bisa lebih jeli. Ya, karena momen ini mungkin hanya terjadi saat pandemi COVID-19. Ketika nanti tahun depan mungkin pengembang pun nggak akan buat promo-promo yang menarik lagi karena udah normal, mau ngapain lagi gitu kan. Di satu sisi konsumen juga butuh yield gain, di sisi lain pengembang juga butuh cash flow, sama-sama ini ya, jadi sama-sama bantu. Sebenarnya nggak ada yang salah di investasi properti. Nah, kalau secara umum sebetulnya tipsnya tuh gampang sih properti ya.
saya bilang itu sebenarnya properti kapanpun belinya itu nggak ada ruginya kok. Mau beli saat krisis nggak ada ruginya juga, dia akan untung. Di saat nanti pas rugi nggak masalah juga, dia tahan juga ya sampai di hold dulu sampai properti naik lagi dia jual lagi. Properti pasti untung. Kenaikannya tren properti itu terus naik ya. Nanti ada waktunya jatuh, ada waktunya melambat, ada waktunya naik, yaitu siklus. Ya, jadi kalau yang bisa saya berikan tips itu sebetulnya satu, beli properti yang mudah dijual. Ya, mudah dijual itu sangat terkait dengan lokasinya siapa, ya kan? Pasar sewanya ada atau enggak, kawasannya tertata atau enggak, fasilitasnya atau bagus atau enggak, itu properti yang gampang dijual. Kemudian beli properti yang belum overvalue. Oke. Jangan beli properti yang udah ketinggian. Ya, jadi saya dulu ya, kalau saya flashback dikit, dulu misalkan saya beli itu satu kawasan dia 2,5 M, 5 miliar ya. 2 tahun kemudian harganya jadi 3,7 ya. Dan 3,7 ternyata di harga secondary-nya nggak bisa dijual 3,7, sorry. Saya beli itu 2,7, kemudian 2 tahun kemudian 2,5, kemudian 2 tahun kemudian jadi 3,7 gitu ya, miliar. Tapi saat di harga pengembang 3,7, harga secondary-nya nggak bisa 3,7, ternyata 3,2 miliar. Kalau harga pasar second-nya dengan harga yang diberikan pengembang itu udah lebih dari 20%, itu artinya di harga yang udah kemahalan, besok dia mau jual, dia nggak bisa jual. Nggak bisa jual, artinya nggak bisa jual dengan harga yang dia mau. Pasti terjadi penurunan koreksinya. Harga jatuh nggak? Bukan jatuh, itu koreksi karena harga udah ketinggian. Ya. Kemudian yang ketiga di sini, jangan beli di daerah yang sudah establis. Yang udah tertata, yang udah kota yang nggak ada perkembangan lagi, itu jangan. Ya, Serpong itu masih sangat potensi. Ya, masih belum establisnya juga masih banyak, gitu ya. Jadi masih terus berkembang, masih bertumbuh terus, gitu kan. Dan satu lagi, kemudian masalah timing. Timing factor ini tadi, kapan waktu membeli, kapan waktu menjual. Tipsnya segampang, ya. Membeli prospek. Jadi bukan membeli, kalau membeli properti kan bukan membeli harga saat ini sebetulnya. Properti itu membeli di harga nanti, ya, dengan prospek harga nanti. Kalau prospeknya bagus, lokasinya bagus, dan tadi brand pengembangnya bagus, itu sebetulnya tidak ada masalah, ya, karena nanti pun ketika wabah itu selesai atau dengan kondisi lagi krisis, ini harga akan naik lagi, itu nggak masalah. Ya, itu tips sebetulnya. Nah, ada beberapa trik sebetulnya. Ini trik itu banyak dilakukan oleh beberapa investor juga. Ini saya rangkum dari beberapa investor forum yang saya dapatkan. Triknya pertama itu beli di harga perdana. Ya, ketika ada property launching, beli deh. Kalau cash flow-nya bagus, brand pengembangnya bagus, kualitas proyeknya bagus, harga perdana launching, beli. Karena itu dipastikan belum ada bangunan, kalau udah ada bangunan, harganya bisa berlipat-lipat. Apartemen itu rata-rata itu, kalau yang harga perdana sampai selesai, sampai setahun, itu 20-30% setahun. Tergantung ya pengembangnya ya. Itu karena pengembang pun butuh cash flow, harganya masih rendah. Terus beli produk bintang 5 tapi harga kaki 5. Nah, ada enggak ya? Itu biasanya juga ada properti yang butuh uang gitu kan. Ada yang memang dia tentang cash flow. Jadi memang kalau kita lihat saat ini investor yang mempunyai cash itu raja. Ya. Investor yang mempunyai cash saat ini itu raja. Cash is the king saat ini. Jadi bukan kita mau mengorbankan yang lain, tapi memang kondisi saat ini, kalau kita lihat daya beli, tadi kembali ke daya beli, menengah bawah udah agak sulit. Mau beli pun dia nggak bisa, fokusnya bukan ke sana. Tapi kalau kita bicara investor yang punya masih potensi, itu masih punya uang. Uangnya ini yang dia bisa masukkan ke properti. Ya, ada yang bilang properti ini kembali lagi, properti tidak liquid. Betul, banyak yang mengalihkan ke
saham, silakan. Baiknya yang mengalihkan ke emas, silakan, ya. Karena saham pun lagi jatuh, tapi kita nggak tahu nih saham itu bisa untung 100 lipat 10 kali lipat dalam satu hari, jatuh 20 kali lipat pun bisa satu hari gitu. Ya. Kemudian di sini ini biasanya jual properti lelang, jual harapan inflasi tercapai, jual saat harapan investasi tercapai. Nah, jadi kembali lagi, intinya sebetulnya ya, ini pro kontra sebetulnya. Ada yang bilang, Pak Ali, saya nggak mau beli properti karena ini cash flow saya gimana, cash flow saya gini-gini. Oke, Pak. Tapi prinsip saya itu cash is the king saat ini. Saat ini cash is the king, cash flow is the queen. King dan queen ini nggak bisa dilepaskan. Ya. Iya. Kalau banyak uangnya 1 miliar, semua buat properti bahaya juga. Dia buat gaji karyawannya, gaji apanya gimana juga. Kan? Iya. Tapi kalau saya yakin masih ada investor-investor yang saat ini masih berpikir jangka panjang karena kita yakini bahwa semua pandemi, semua wabah itu pasti ada akhirnya. Kalau kita bicara masa jangka panjang, artinya kita berpikir jangka panjang, kondisi properti akan naik lagi. Kapan? Kita nggak tahu, tapi pasti akan terjadi. Selama itu cash-nya ada dan cash flow-nya terjamin, sebetulnya nggak masalah. Ya, Iya. jadi itu selalu kita berdebat, Pak, kita nggak apa, cash is the king tetap. Ya, itu memang pahit gitu kan, yang nggak punya uang harap minggir, itu mau nggak mau gitu. Tapi selain itu tetap saya tidak menyarankan investor untuk membeli kalau cash flow-nya keganggu. Karena tadi kembali lagi saya selalu ngulang-ulang, king and queen saat ini itu harus bersatu. Cash is the king, cash flow is the queen. Ya. Jadi jangan don't wait to buy real estate gitu ya. Jadi buy real estate and wait. Ini semua prinsip-prinsip investasi yang sebetulnya dalam waktu apapun masih layak untuk dipertimbangkan. Ya, jadi sekali lagi tidak ada yang salah untuk berinvestasi properti. Timing yang salah pun membeli properti tidak masalah. Karena ketika holding power kita kuat, cash flow kita kuat, kita hold untuk jangka panjang pasti properti akan naik. Jadi demikian Pak Wang. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita sehat selalu dalam lindungannya. Dan Amin. jangan berhenti untuk berinvestasi karena Indonesia masih cukup baik. Oke. Siap. Dari paparan Bapak tadi menarik sekali Pak ya, bahwa memang ketika membandingkan instrumen investasi yang lain, saat ini memang properti tetap menjadi yang sangat profitable ya. Cuman isunya adalah mau jangka panjang atau mau jangka pendek atau buat simpanan tadi Pak ya. Intinya properti pasti akan naik dari tahun ke tahun, seperti yang Bapak bilang. Ini menarik banget dan saya rasa Bapak Ibu partisipan juga sudah pengen bertanya buat ditujukan untuk Pak Ali. Silakan untuk tombol Q&A-nya tinggal di-push saja, lalu tinggal tinggal ketik pertanyaannya apa, nanti saya bacain untuk Pak Ali. Sebelumnya Pak, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya, saya punya pertanyaan untuk Bapak. Investasi di properti seperti apa Pak yang bagus? Yang bagus pada saat pandemi atau bagus anytime? Itu properti seperti apa? Kalau properti yang harganya di bawah harga pasar itu pasti bagus. Tapi artinya gini, jangan di bawah harga pasar ini jelek, jangan ya. Ini kita mesti tadi cari informasi, cari perbandingan. Iya, betul. Saya banyak menemukan sebetulnya, kita beli apartemen dengan harga 3 miliar misalkan ya, tapi ada pembanding lain ketika saya keliling-keliling, harganya 3M pun sama, tapi fasilitasnya lebih bagus dan kualitasnya lebih bagus. Jangan terpengaruh harga murah, jangan terpengaruh harga mahal. Jadi kadang-kadang ada pengembang yang ini kesannya kan mahal gitu ya, kesannya mahal, kemudian dia beli, cek deh, saya udah pernah cek satu-satu. Jadi apartemen tuh kan kualitasnya kalau yang high-end bagus semestinya. Saya ada salah satu apartemen, saya nggak bilang nama siapa, nanti bahaya kan. Jika saya klik ke layoutnya, saya ketok pintunya itu nggak solid wood gitu. Jadi itu bahaya Pak. Jadi kayak gitu-gitu sampai kunci gagang. Kita perhatikan. Mungkin kadang-kadang kan pengembang merasa konsumen ini
belum tahu lah, nggak tahu lah aksesoris apa ya asal pasang. Tapi kalau investor yang udah terlatih, udah sering membeli properti, dia tahu, Pak. Ya, sampai Iya. masalah ukuran natnya rapi atau enggak dinding itu seperti itu. Jadi belilah properti kembali lagi harganya yang bagus. Bagus itu tidak perlu enggak berarti murahan gitu ya. Yang Iya. bagus dengan kualitas yang bagus dan prospeknya ke depan masih bagus. Kalau Oke. prospeknya masih bagus, artinya dalam satu kawasan itu masih banyak land bank yang bisa dikembangkan. Semakin banyak land bank yang masih dikembangkan, artinya nilai tanah itu akan semakin lama semakin tinggi. Berbeda satu kawasan yang nggak ada pengembangan lagi, harganya pasti nggak akan naik-naik, Pak. Ya, melambat lah. Itu, Pak Wang. Oke. Berarti selain melihat si produknya sendiri, kita melihat developernya, terus kita juga lihat surroundingnya gitu Pak ya, Oh, pasti. dibandingin segala macam mana yang harga paling oke, itu mesti yang kita pilih gitu Pak ya. Kurang lebih seperti itu bukan Ini Pak? menyangkut betul Pak. Ini menyangkut brand pengembang ini ya. Jadi memang Yes. saya nggak tahu. Sepertinya tuh dari tahun 2009 sampai 2012 waktu itu banyak pengembang yang baru masuk gitu ya, dia udah jual properti, dia background-nya bukan properti, tiba-tiba jual ruko, jual apartemen, itu pasti berbeda dengan pengembang yang udah berpengalaman. Ya, udah berpengalaman bikin apartemen, dia tahu, dia memperbaiki terus mutunya segala macam, dan kalau ada apa-apapun, misalkan seperti ini, krisis, menurut saya pengembang besar pasti tidak akan mengorbankan terlalu namanya. terkena impact ya. Betul, terkena impact, dan dia tidak akan mengorbankan namanya gitu ya. Artinya dia betul. membangun tuh dia harus tetap bangun. Ya, banyak Betul. kan ya Bapak lihat sendiri, Bapak tahu sendiri. Banyak ketika krisis kan ya udah tinggalin gitu aja. Yang rugi siapa? Konsumen. Karena backup dari brand pengembangnya nggak ada gitu. Siap. Oke, Pak Ali, ini pertanyaan dari Bapak Ibu partisipan udah pada masuk nih, Pak. Saya bacain 2 pertanyaan lah ya. Dari ini singkatan nih namanya BRD. Menurut pengalaman Bapak, ada nggak properti yang bisa menghasilkan gain 100% dalam 1 tahun? Dan contohnya apa? Dari pengalaman Bapak ada nggak Pak? Yang double? Wah, ada itu. Kenapa Pak? Wih, ada Pak itu Pak. Ada. Jadi ya? gini, ketika properti naik Pak, siklusnya lagi naik, jangankan 2 kali lipat Pak, 3 kali lipat pun ada. Jadi dulu itu, nah ini daerah Serpong juga nih, ya. Jangan-jangan di daerah Ibu Christine. Jadi, dulu itu teman saya beli 250 juta tahun 2008 ya, kalau saya 2008, ya. Kemudian direct access tol ke Alam Sutra 2009 ya, betul ya Ibu Christine ya. Nah, 2009, 2010 dari 250 juta itu teman saya kemudian jual menjadi 1,8 M. Wow. Setelah 2 tahun, ini nyata. Ya, di daerah Serpong lagi ada harganya 325 juta, setelah 2 tahun naik jadi 1,5 miliar. Berapa persen tuh? Ya, kurang lebih segitulah ya. Jadi artinya bukan tidak mungkin. Nah, masalahnya memang kalau kita melihat tren siklus sekarang, mungkin tidak ada yang bisa sehebat dulu lagi. Dulu tuh bisa 3 kali lipat, bisa 50%. Rata-rata itu tadi gambar pertumbuhan harga jual saya itu 50% setahun. Itu average, Pak. Tapi di beberapa lokasi ada 2 kali lipat, 3 kali lipat. Saya sih mungkin melihat ke depannya tidak ada lagi properti bisa naiknya berlipat-lipat. Tapi kenaikan properti ketika siklusnya naik, itu pasti akan lebih tinggi dari inflasi. Ya. Jadi, kalau dibicara properti, main properti itu kuat napas lah. Ya, kuat napas gitu loh. Jadi kalau misalkan uangnya sedikit-dikit, agak susah. Karena dia untuk muternya lagi, dia apakah di KPR atau dia bertahap, dia harus melihat portofolionya lebih luas gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi buat Pak Ali sebelum nanti kita ke Bu Christine. Pak, bagaimana dari saudara Benny? Pak Ali, bagaimana prospek khususnya ruang perkantoran nih Pak? Baik segi supply demand itu gimana Pak untuk ruang perkantoran?
perkantoran office ya. Jadi gini, kalau kita lihat dari semua sektor properti, ya, secara umum perkantoran di CBD, kita ngomong CBD dulu nih. Perkantoran di CBD itu jatuhnya ini luar biasa. Udah 4 tahun nggak naik-naik. Harga sewa itu bisa sekarang yang di daerah prime aja bisa 250.000 meter persegi. Itu rendah. Ada yang 250, bahkan lagi itu saya dapat di daerah deket Rasuna gitu ya. Itu bisa 180.000. Itu jatuh banget. Jadi saya lihat ini dampaknya dari pandemi ini ke depan pun sebetulnya akan mempengaruhi perilaku konsumen untuk berkantor. Saya melihat malah pertumbuhan virtual office di pinggiran Jakarta. Jadi tadi kan kalau kita ngomong office perkantoran tuh di Jakarta, CBD lah. Tapi CBD ini dulu sebelum pandemi pun ini udah mulai ditinggalkan. Mulai banyak yang ke pinggiran kota karena fasilitas lebih bagus, udaranya lebih bagus juga. Dan setelah pandemi ini saya perkirakan banyak virtual office yang akan berkembang di luar CBD. Ya, malah ini peluangnya kembali lagi. Saya ini bukan nanti banyak yang bilang nih saya gara-gara diundang di sini, bukan Pak ya. Tapi memang barat Jakarta ini lebih dominan. Ya, saya bisa buka datanya perbandingannya di Banten, anggap Banten ya, ini Serpong tuh masuk Banten juga. Di Banten dibandingkan dengan Bekasi, Bodebek gitu ya, Bogor, Depok, Bekasi, semua terjadi penurunan, tapi yang penurunnya paling rendah itu di Banten, ya. Saya tidak bilang prospek office-nya ini akan tiba-tiba melonjak, enggak. Tapi kalau kita lihat potensi untuk permintaan office, virtual office di kawasan pinggiran Jakarta, khususnya barat Jakarta, ini akan bagus. Artinya tidak hanya office aja. Sekarang kan mulai ada butik-butik office ya, butik office komersial gitu kan. Itu kan mulai ke sana arahnya. Jadi tidak perlu orang tuh gedungnya tinggi-tinggi lagi. Gimana misalkan saya punya perusahaan IPW, saya mau beli gedung, tapi gedungnya maunya ada nama saya, kan saya nggak bisa mungkin gedungnya tinggi, ya. Saya maunya ada satu gedung yang 4 lantai, 5 lantai, namanya nama IPW gitu. Nah itu kan punya kebanggaan sendiri lah. Nanti saya tinggal negosiasi sama Ibu Christine aja kan. Oke. Jadi untuk office memang ada shifting ya Pak ya, dari lebih ke area sub Jakarta dan juga lebih ke virtual office ya Pak ya. Oke, kita akan masuk diskusi dengan Ibu Christine Adriani Wibowo sebagai General Manager of LV by Alam Sutera. Sore Bu. Sore Pak Awang. Tadi udah jelas banget ya Bu ya, kita dengar dari Pak Ali bahwa dibanding semua instrumen investasi, properti masih sangat bagus. Gitu ya. Dan saya pengen tahu juga nih dari Alam Sutera, selama pandemi ini itu sudah melakukan apa aja Bu, yang agar tetap cash flow-nya lah, cash in-nya tetap bagus seperti yang tadi Pak Ali sampaikan gitu Bu. Iya, sangat bagus sekali yang disampaikan Pak Ali ya, jadi gampang kita mengerti dan pastinya di antara Bapak Ibu semua termasuk saya jadi ngeh juga ya, dan jadi notice lagi apa yang harus saya lakukan di masa-masa yang sekarang ini, yang sangat menarik bahwa beli properti nggak mungkin rugi karena barangnya ada gitu. Jadi sesuatu yang sudah pasti ya, tinggal apakah kita harus menunggu dan sebagainya. Tentunya di kondisi yang seperti ini memang bukan kehendak kita semua Pak Awang. Jadi termasuk Alam Sutera juga kita juga nggak menghendaki adanya pandemi ini. Juga kita juga sesuatu bagi everybody, menurut saya buat semua orang, everyone, semua orang juga akan merasa bahwa ini something yang suddenly gitu. Dan kita nggak mau akan kondisi ini karena sesuatu yang nggak enak buat kita semua ya. Kita juga berharap supaya semuanya ini bisa berlalu. Yang dilakukan oleh Alam Sutera, tapi ada hal yang positif yang menurut saya dari pandemi ini, dan itu yang kita lakukan. Karena adanya pandemi ini kita work from home, kemudian sekarang juga banyak model bisnis yang mulai berubah menjadi online. Alam Sutera pun melakukan digital transformation. Jadi saat ini kita terus melakukan digital transformation dari mulai informasi kita, acara gathering kita seperti saat ini, kemudian kita sedang mempersiapkan platform untuk bagaimana customer bisa membeli, memilih unit, bisa diasistensi secara online. Jadi semuanya kita lakukan, kita sedang mempersiapkan satu digital transformation yang akan bisa kita gunakan di bisnis model setelah pandemi ini, Pak Awang.
Dan pastinya dalam kondisi yang seperti ini, sehubungan dengan yang Pak Ali katakan tadi bahwa Alam Sutra sekarang melakukan bisnisnya 3C, Pak. Jadi konsepnya gampang, 3C. Ciamik, cuan, dan cincai. Jadi kita harus bikinnya 3C, seperti yang kata Pak Ali tadi, saya singkat menjadi 3C, yaitu bisnis yang ciamik. Jadi harus yang bagus. Kita nggak bisa keluarin ya, kita mau keluarin habis ini, cluster ini, habis ini kita harus pikirkan baik-baik, kita harus benar-benar, karena sangat kompetitif dalam kondisi yang seperti ini. Tadi dikatakan Pak Ali bahwa marketnya lebih terbatas, marketnya lebih segmented, dan sekaligus juga menjawab apa yang dikatakan oleh di Q&A tadi. Saya melihat ada pertanyaan bahwa katanya money is the king, kok disuruh beli properti. Maksudnya kalau yang sekarang ini punya uang, itu kesempatannya bisa beli. Karena kata Pak Ali, kalau yang sekarang lagi mikirin di layoff, lagi di PHK, gajinya lagi dikurangin, boro-boro mikir properti, lagi mikir nih besok mau makan apa, besok anaknya sekolah mau gimana caranya bayar sekolah, mau bayar cicilan dan sebagainya. Tapi kalau di antara Bapak Ibu sekalian saat ini memegang cash, itu cash is the king. Jadi Bapak Ibu bisa beli properti sekarang, karena tadi dikatakan bahwa properti salah satu komponen atau salah satu exposure investasi yang saat ini masih boleh gitu. Kita pasti Alam Sutra akan mempersiapkan produknya yang ciamik, Pak, yang hebat, dan juga yang cuan, Pak. Jadi tadi dikatakan bahwa kita harus hati-hati nih beli properti yang seperti apa. Kita melihat itu, Alam Sutra akan mengeluarkan satu proyek mulai memikirkan secara dalam bahwa proyek ini harus menghasilkan cuan, harus menghasilkan keuntungan. Dan C yang ketiga adalah cincai. Pastinya, kenapa Pak? Kenapa cincai? Karena dalam kondisi seperti ini, kita juga harus membuat harga itu semenarik mungkin, supaya bisa diserap oleh marketnya, Pak. Iya, cara bayar juga, Bu ya? Oh iya, pastinya. Karena tadi cash flow is the queen. Jadi kita juga memikirkan nih bagaimana supaya para konsumen kita ini bisa untuk si queen ini juga seimbang dengan king-nya. Betul. Oke. Saya dengar memang Alam Sutra baru-baru ini launching sebuah proyek baru ya, LV Promenade ya, Bu ya. Ruko ya bisa dibilang gitu di area downtown-nya Alam Sutra. Tapi sebelum Ibu presentkan lebih detail mengenai LV Promenade, saya pengen jelasin juga nih sepak terjang Bu Christine selama ini. Mungkin ada beberapa partisipan Bapak Ibu yang masih belum kenal Bu Christine. Jadi Bu Christine ini seperti yang saya bilang tadi, General Manager of LV by Alam Sutra, memulai karir sebagai banker di bank asing ternama di Indonesia, lalu mulai 2013 terjun di dunia properti ya Bu ya. Mulai dari di Sydney, lalu kembali lagi ke Indonesia, dan berkat tangan dinginnya Bu Christine dipercaya untuk menghandle project yang cukup prestisius di Alam Sutra, yaitu LV Penthouses and Residence dan juga si LV Promenade ini. Oke Bu, silakan mungkin lebih detail lagi mengenai LV Promenade. Bapak Ibu partisipan yang masih penasaran, pengen tahu lebih detail lagi, cash-nya udah ada, cash flow-nya sudah aman, tinggal melakukan pembelian. Oke, Pak Awang. Suara saya jelas? Ini jelas, Bu, tapi tadi agak sedikit putus-putus. Oke, sekarang udah jelas ya suaranya ya. Harus tes audio dulu nih, karena sekarang keterbatasannya tidak lagi keterbatasan ruang. Ya, seperti kata Pak Awang tadi, saya nggak usah panjang lebar lagi Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu sekarang king and queen-nya sudah di tangan Bapak Ibu. Sekarang tinggal kita bagaimana nih kita mengelola supaya king and queen ini menang nih. Di bidak catur ini kita bisa skakmat dan kita bisa bagus, tentunya dengan produk yang bagus. Salah satu yang tips and trick dari Pak Ali tadi adalah beli di harga perdana. Dan kita harus memperhatikan developernya siapa, pengembangnya siapa. LV ini adalah sebuah proyek prestisius dari Alam Sutra yang saat ini dikembangkan di area utama Alam Sutra, yaitu di downtown-nya Alam Sutra. Nanti saya akan jelaskan tentang lokasinya. Di downtown-nya Alam Sutra, dan itu satu-satunya lokasi yang terbaik, tidak ada duanya saat ini ya. Jadi kalau orang sering ngomong kalau saya investasi itu saya mau dagingnya lah, Bapak Ibu, ini pas ya. Tadi ciamik, cuan, and cincai, makanya ini lagi dikeluarin. Ini benar-benar ada di dagingnya Alam Sutra, persis di downtown-nya Alam Sutra. Dan proyek ini berada di tanah seluas 4 hektar, yaitu proyek residential, apartment and residential, yang berkonsep penthouse, di mana setiap unitnya akan
membuat tata kelola ruang dan rasanya seperti penthouse di setiap unitnya. Di mana Bapak Ibu akan ada 6 tower dari LV Penthouse and Residences ini, dan di bagian depan itu akan ada sebuah bisnis arcade yang berkonsep promenade ya. Promenade itu dari bahasa Prancis yang artinya tempat jalan-jalan kaki ya. Jadi ini namanya adalah LV Promenade. Jadi dari 4 hektar itu di depannya, tampak depannya itu adalah LV Promenade, sebuah deretan bisnis arcade dengan konsep promenade. Next Pak Ken. Lokasinya nih Bapak Ibu ya akan ditunjukkan oleh rekan saya, itu ada tulisan LV. Lokasinya persis Bapak Ibu di downtown-nya Alam Sutera, di mana itu just walk away aja 5 menit ke Mall Alam Sutera, ke IKEA, ya dia cuma 5 menit, kemudian ke Decathlon juga, dan kemudian untuk ke pintu tol itu nggak lebih dari 10 menit ya. Jadi ini lokasi terdepan. Kalau Bapak Ibu keluar dari masuk ke pintu tol Alam Sutera dan mulai masuk ke lokasi Alam Sutera, LV adalah yang kawasan LV ini adalah kawasan pertama yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Lokasinya jadi sangat di depan, dan kalau kita lihat titik-titik yang lain itu ada education, ada office space, ada shopping center, dan di surrounding LV ini lokasinya yang terdepan dan tiada duanya, benar-benar ini yang terdepan. Oke, next. LV Promenade ini adalah eksklusif bisnis arcade. Kenapa Bapak Ibu? Karena LV Promenade ini just limited banget Bapak Ibu, karena unitnya cuma 42 unit saja, dan kita beragam antara 2 lantai dan 3 lantai. Ini boleh punya cerita juga bahwa kalau yang zaman-zaman yang sebelumnya yang namanya ruko itu selalu semuanya sama, 3 lantai semua atau dia 4 lantai semua, bahkan kalau developer bisa bangun 5-6 lantai, dia akan bangun 5-6 lantai karena supaya harganya lebih murah. Tapi LV Promenade ini karena konsepnya adalah promenade, di mana kita bisa jalan-jalan, ada area jalan-jalan, dan semua unitnya ada alfresco diningnya, maka kita buat bentuknya variatif banget. Ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai supaya cakep ya, supaya sesuai dengan kebutuhan usahanya. Yang butuhnya space-nya nggak besar, kita 2 lantai, yang butuh space-nya besar, kita 3 lantai. Next Pak. Dan LV Promenade ini lokasinya sangat strategis. Saya katakan tadi tidak ada duanya, dia lokasinya sudah di paling depan dari Alam Sutera, juga captive marketnya sangat luar biasa, karena surrounding dari LV Promenade ini ada 7 apartemen, ada Sigwood, ada Paddington, ada Lloyd, Somata, Delana, Brooklyn, dan Yukata, ya. Dan belum yang lain-lain lagi, itu yang benar-benar yang dekat aja. Kemudian juga dikelilingi oleh 3 university, kemudian 35 klaster yang ada di Alam Sutera, dan juga office building yang ada di Alam Sutera. Jadi secara lokasi, tadi seperti yang dikatakan Pak Ali, pertanyaan yang tadi dilontarkan ke Pak Ali, properti yang seperti apa? Belinya boleh nggak? Boleh properti yang seperti apa? Lokasi memang yang harus menentukan. Itu adalah pertimbangan yang paling utama di dalam membeli sebuah properti. Next. Nah, ini yang sangat menarik Bapak Ibu, karena ini adalah bisnis arcade pertama dengan konsep yang berbeda. Kenapa konsepnya berbeda Bapak Ibu? Karena bisnis arcade ini, LV Promenade ini, dia punya 3 lantai, di mana setiap lantai itu bisa diakses dengan koridor tangga yang berbeda. Sehingga dari satu lantai ke lantai yang lainnya itu bisa punya bisnis yang macam-macam. Kalau kita lihat di gambar ini, bawahnya kafe, atasnya bisa buat yoga, atasnya bisa buat musik, ya. Terus kemudian kalau mungkin bisnisnya mau ada perkantoran di lantai 2, atasnya bisa buat salon, semuanya bisa diakses dengan koridor tangga yang terpisah. Sehingga kalau biasanya nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu punya ruko, kemudian mau menyewakan, saya punya ruko juga susah disewakan Bu, sekarang ruko saya ini nggak tersewa. Banyak pertanyaan datang ke kita seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali mungkin orang yang menyewa kepinginnya untuk bisnis A, tapi bisnisnya mungkin nggak sampai 3 lantai. Jadi dia merasa, aduh, saya sih kepinginnya memang di commercial area, tapi kalau saya harus 3 lantai, kayaknya terlalu wasting dan harganya bisa jadi terlalu mahal, sehingga disewakannya agak susah. Tapi kalau LV Promenade ini, kita bisa sangat memungkinkan untuk menyewakan ke 3 tenan yang bentuk bisnisnya modelnya berbeda. Jadi itu sangat menarik. Kalau kita lihat dari
layout ini kelihatan sekali bahwa koridor tangganya itu terpisah. Kalau ternyata bisnis Bapak Ibu misalkan, oh saya bisnisnya restoran Bu, saya membutuhkan memang space yang besar. Koridor tangganya bisa untuk pemisahnya dihilangkan sehingga itu bisa dari dalam ya. Jadi kita bisa fleksibel sekali dan yang paling penting ini Pak Awang dan Bapak Ibu semua bahwa ini luasan daripada unit di LV Promenade ini 7 dikali 15. Nah, itu jarang banget. Karena kebanyakan orang commercial area itu lebarnya 4,5, 5,5, jarang banget yang bisa dapat lebar sampai 7. Sedangkan kita sebagai pelaku bisnis sebetulnya semakin lebar itu semakin menarik. Karena apa? Displaynya semakin bagus. Dibuka fashion, displaynya bagus. Dibuka kafe juga kacanya, wah cakep banget ya. Jadi kita memang membuat luasan daripada LV Promenade ini sangat ideal dan sangat menarik, Bapak Ibu. Ya, next Pak. Juga dari ini adalah lokasinya lah. Ini mungkin udah tulisannya gede banget ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh cerita tadi di awal Pak Awang nanya bagaimana strategi Alam Sutra, yang saya tekankan sekarang ini kita sedang melakukan digital transformation. Dan kalau boleh diceritakan LV Promenade ini kita pasarkan, ini adalah minggu yang ketiga dan dari 42 unit semuanya sold dan tersisa ada available 2 unit left yaitu nomor 58 dan nomor 59. Kalau Bapak Ibu bertanya, wah ini saya diundang tapi dapatnya unit sisa nih, saya nggak dari kemarin-kemarin. Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu masih sangat-sangat beruntung sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena 2 unit yang ada available saat ini, itu letaknya, ya S58 mungkin Pak Ken bisa kasih tunjuk tuh kursornya ada di situ ya. S58 dan S59 itu adalah unit 3 lantai yang dia stand alone, dia nggak nempel ke apartemen. Dan kabar baiknya, unit yang berwarna pink ini itu dekat dengan lobi apartemen. Ya, sehingga cocok sekali buat bisnis yang mana kalau bisnisnya itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan captive market daripada penghuni apartemen 6 tower yang lebih kurang 1.600 unit. Dan bentangan untuk alfresco dining daripada Promenade 2 unit ini, S58 dan S59 ini, itu 12 meter Bapak Ibu. Jadi cukup lebar sehingga itu sangat menarik sekali untuk kita berbisnis ya. Jadi kita tinggal 2 unit left dan kabar baiknya tanggal 1 Mei harga naik Pak. Cuman kita jujur Pak, Bapak Ibu semua kita nggak ngikutin developer S ya, tapi memang kita tanggal 1 Mei kita naik karena memang saat ini kita cuma memberikan privilege seperti yang Pak Ali tadi ngomong bahwa kalau lagi launching itu harga perdana itu bagus sekali. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3C, ya, Ciamik, Cuan, dan Cincai. Kenapa kita Cincai? Karena kita memberikan harga perdana yang sangat menarik. Kenapa kita Cincai? Karena tadi dikatakan Pak Ali bahwa cash flow itu is the queen. Kalau kita sekarang cash flow-nya susah, walaupun kita punya cash, tapi cash flow-nya susah, ya dipikir-pikir. Tapi LV Promenade ini membuat queen Anda bisa maju ke depan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita pembayarannya sangat fleksibel sekali. Bahkan cicilan pertama itu dimulai di bulan Juni setelah Bapak Ibu semua membayar THR. Ya. Jadi kita kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya king-nya, queen-nya kita udah aturin supaya king and queen-nya itu maju, supaya kalau di papan catur sudah pasti start. Oke, berarti tambah C keempat dong Bu ya? C yang keempat apa itu Pak? Jus beli. Oh, jus beli. Oke. Next, Bu, Pak. ini ada pertanyaan Bu. Ya, boleh. Pertanyaan dulu boleh. Mungkin saya lanjutin dikit dulu ya Pak Awang ya. Oke, soalnya nanyanya ini Bu, katanya naiknya berapa persen katanya gitu Bu. Oke. Naiknya berapa persen? Kita tanggal 1 Mei harga naik 3% ya. Jadi itu sudah pasti di depan mata dan nanti kita akan juga ada kesaksian langsung dari buyer yang membeli dan kebetulan beliau saya nggak mau bocorin dulu, beliau akan ngomong persisnya apa sih 3C yang saya ngomong tadi udah benar-benar masuk dan akan menjawab pertanyaan Pak Awang yang baru aja ya. Oke. Nah, ini adalah kita melihat ketinggiannya ya, height-nya. Secara height untuk bisnis arcade ini sangat menarik Bapak Ibu karena nggak seperti ruko-ruko yang lain.
kita floor to floor itu 4,3 di lantai 1. Dan kita akan delivery default-nya itu di 3,4 meter untuk floor to ceiling-nya. Tapi mungkin bisnis Bapak Ibu bisa juga, kan biasanya kalau bisnis itu ada drop ceiling karena dia buat estetika daripada ruangan, buat display. Kalau memang tidak mau memakai rata ceiling dari kami, itu ada yang ceilingnya bisa dinaikin sampai 3,75. Jadi ini sangat menguntungkan sekali. Next, Pak. Next. Ya, ini adalah speknya. Speknya juga kita bagus karena kita lantainya juga sudah menggunakan HT 80x80, juga kita keramik listriknya 4.400 dan spek-spek lainnya yang oke, yang standarnya juga bagus dari ukuran Alam Sutra. Next udah ya. Terus saya juga mau katakan bahwa ini adalah sertifikatnya adalah strata title. Mungkin saya jawab daripada nanti tanyanya juga banyak, pertanyaan juga akan ke sini. Aduh, kok strata title? Kenapa strata title? Saya nggak pernah beli ruko strata title. Bapak Ibu, HGB dan strata title sebetulnya sama, ya. Samanya di mana? Karena tanah kita adalah HGB murni alias hak milik, sehingga kita tidak HPL. Jadi kita kepemilikannya sebetulnya untuk jangka waktunya sama dengan HGB. Perbedaannya cuma apa? Kalau HGB itu biasanya pemecahannya cepat karena rukonya 100, satu lahan langsung dibagi 100. Biasanya serah terima sebentar lagi udah pecah. Tapi kalau strata biasanya butuh waktu sekitar 2 tahun untuk dia pecah. Tetapi mau dijaminkan kembali di bank dan sebagainya, semuanya sama. Jadi tidak ada beda sebetulnya. Karena kalau orang ngomong HGB kan punya tanah. Nah, kalau kita beli kompleks ruko, emang di rukonya mau dibangun, dibongkar jadi rumah nggak boleh juga, karena ada peruntukan khususnya. Jadi sebetulnya nggak ada bedanya, semuanya sama-sama menguntungkan. Ya, Bapak Ibu, seperti janji saya tadi, ya, bahwa kita nggak mau cuma ngomong, tapi kita pengen dengerin nih seseorang yang sangat luar biasa, ya. Beliau adalah seorang pengusaha dan investor, namanya adalah Bu Ferawati Hartono yang mungkin sudah hadir ya Pak Ken ya di tengah kita pada sore hari ini, dan kita mau sedikit tanya nih. Halo Bu, dan dengan panggilan akrabnya adalah Bu Fe. Selamat sore Bu, gimana kabarnya Bu Fe? Sehat? Baik. Sehat Bu? Sehat. Ya, saya lihat Bu Fe tambah celing terus karena investnya cuan terus ya Bu ya, karena belinya yang 3C terus ya. Ciamik, cuan, dan cincai sekarang ini jadi borong properti terus ini. Nah, ini adalah buffet yang salah satunya king dan queen-nya ini udah di tangan, dan buffet udah realisasi di papan catur nih ya. Jadi kalau di papan catur ya Pak Ali ya, itu king dan queen udah langsung skakmat gitu. Saya mau tanya nih buffet, terima kasih sebelumnya Bu udah mau membeli di tempat kita, dan sebagai informasi Ibu Fe ini adalah customer pertama loh Bapak Ibu yang bayar memutuskan untuk yes, saya mau membeli LV Promenade ini. Kenapa, Bu Fe? Mungkin saya alasannya sederhana. Saya tinggal di Alam Sutra, dan saya selama ini nyari ruko itu, saya lihat di secondary market, itu ruko itu harganya sudah 5-6 miliar ke atas semua, dengan sudah second ya, udah lama rukonya, terus udah gitu, kalau mau beli yang baru dari Alam Sutra biasanya diundi. Udah gitu setiap kali diundi kan nggak dapet gitu kan. Nah, sedangkan ini kesempatannya yang sekarang ini saya lihat itu lebarnya 7 meter. Berarti saya belinya itu beli satu, serasa dapat 1,5. Karena dengan harga yang juga sama 5-6 M, yang ruko lama lebarnya cuma 5 atau 4, ini udah 7 meter gitu kan. Terus tingginya pun juga lebih tinggi daripada ruko biasanya. Jadi saya pikir ini harganya menarik, ya kan? Saya nggak perlu pakai bank, saya bisa cicil sampai 60 kali. Udah gitu dapatnya beli satu dapat 1,5 gitu saya pikir. Dan saya ambil yang 3 lantai. Kenapa? Karena saya pikir saya butuh sih cuma 2 lantai, Bu, sebenarnya. Saya pikir saya akan pakai di lantai 2, lantai 3, lantai bawahnya saya bisa sewakan. Dan kebetulan kan Ruko LV ini kan bergabung dengan apartemen ya, ada 6 apartemen kan nanti di belakangnya ya. Saya pikir itu mau usaha apa aja,
captive marketnya udah jelas ya. Misalkan penghuni apartemen itu kan mau segitu banyak pasti butuh banyak hal ya. Jadi kalau kita punya ruko di situ, menurut saya ke depan pasti rukonya itu akan bagus ya untuk usaha apapun. Kalau menurut saya di tengah corona ini, saya sih hoki ya bisa beli ruko Alam Sutra tanpa diundi. Soalnya biasanya harus ikut undian, ya kan. Terus yang kedua harganya bisa lebih murah. Untung saya belum beli yang secondary market gitu kan. Terus yang ketiga juga ini enaknya ada apartemen. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih sekali Bu Fe. Luar biasa testimoninya ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Ali, saya konfirmasi dan ternyata dikonfirmasi oleh pembeli langsung yang benar-benar inilah yang dinamakan bahwa ketika king-nya kita punya dan queen-nya ada, kita main di papan catur dan kita bisa skakmat ini properti. Ya, yang dikatakan Bu Fe benar banget. Dan sekali lagi saya ulang 3 hal yang saya senang banget karena bahasanya gampang, ciamik, cuan, dan cincai, di mana kita benar-benar saat ini menyediakan sampai cara bayar 60 kali ya, serah terimanya 4 tahun, 48 bulan lagi udah serah terima, tapi belum unitnya bisa dipakai, bayarnya belum selesai masih nggak apa-apa, bener-bener cincai banget deh pokoknya ya. Jadi menurut saya Bapak Ibu sekalian ini adalah satu kesempatan yang mungkin persis seperti kata Pak Ali tadi, belum tentu loh bisa diulang lagi. Makanya kalau punya cash is the king. Yang dimaksud Pak Ali adalah belum tentu kalau harganya misalkan 6 miliar misalkan, kita benar-benar sekarang pegang 6 miliarnya, tapi proyeksi kita, wealth kita memang sudah nyampe di situ. Dan secara cash flow, benar ya Pak Ali ya, secara cash flow itu memungkinkan buat kita, tergantung cara bayar yang disediakan seperti apa. Jadi menurut saya ini sebuah kesempatan. Terima kasih Bu Fe buat waktunya yang sangat menginspirasi buat kita semua. Terima kasih. Begitulah Bapak Ibu semua yang akan saya sampaikan, dan kita masih juga ada 2 testimoni, saya bacakan dikit Pak Ken. Ada testimoni yang kita sempat tanya dan mungkin beliaunya nggak bisa hadir di sini. Ada dari Ibu Rus Jaya Seputra mengatakan bahwa saya tertarik membeli LV Promenade karena lokasinya di downtown Alam Sutra. Lokasinya bagus, konsepnya unik, ada alfresco dining. Kalian sudah bisa kebayang, pasti seru banget menjadi meeting point anak muda sambil kreatif bekerja. Ditambah lagi captive market yang sangat besar dari apartemennya. Yang kedua dari Pak Nelson, Alam Sutra, karena berminat investasi dan expand, plus dari sisi lokasi, sekali lagi ya Bapak Ibu, lokasi, kawasan, dan akses menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ali, apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi untuk ruang investasi properti buat Bapak Ibu semua. Silakan Pak Awang, saya kembalikan ke Pak Awang. Luar biasa Bu, berarti memang saat mau mendevelop si proyek ini sudah diperhitungkan baik-baik Bu ya. Meskipun datangnya corona ini tetap jadi melihatkan bahwa si proyek ini bisa masuk dalam kondisi apa aja ya. Tinggal bagaimana kita merekonstruksi cara bayar, gitu-gitu sehingga orang bisa lebih nyaman, bisa beli kapan aja gitu ya. Dan terlihat dengan sisa 2 unit dari 42 unit LV Promenade. Berarti intinya proyek ini dapat diserap dengan baik oleh market saat ini. Ya Pak Awang, saya mau tambahkan dikit nih. Ya silakan Pak Ali. Ya, tadi saya tertarik juga sama Ibu Ferawati ya. Jadi itu yang waktu itu yang tadi di presentasi itu saya gambarkan, ini sangat menariknya gini. Jadi kalau beli ruko 1, ini seakan-akan beli 1,5 gitu ya. Nah itulah maksudnya, itu yang menggambarkan kalau Ibu V ini udah tahu pasar, udah tahu informasi, udah tahu perbandingan. Jadi dia melihat dengan lokasi yang bagus, yang tadi saya bilang kualitasnya bagus, lokasinya bagus, bukannya bagus, tapi dengan harga yang sama dia mendapatkan nilai lebih. Nah, di kondisi seperti ini mungkin tidak banyak properti yang seperti ini, gitulah. Apalagi ditambah dengan tadi sampai kapan bayarnya? Bisa 2 tahun lagi kali, ya? Pak. Iya, 60 kali. Nggak bayarnya bulan Juni mulai bayar, Pak. Oh iya, bulan Juni mulai bayar dan biasanya penawaran pengembang saat ini memang sana semua. Artinya kalau tadi kembali, kalau cash and cash flow-nya bagus, sebetulnya penawaran ini jangan sampai dilewatkan karena nanti mungkin nggak akan seperti ini lagi. Ibu kredit nggak mau lagi nanti kan 3 bulanan, nggak mungkin gitu kan. Pengembang kalau udah bagus dia akan lebih ketat waktunya. Jadi memang
menarik Bu. LV ini menarik sebetulnya. Itu harganya kalau boleh tahu kalau beli kisaran berapa Ibu? Harganya cuma di 5,4 Pak. Tadi yang dikatakan buffet dengan harga 5-6 M biasanya cuma dapat satu ruko dan itu pun second dan nggak punya konsep dan lokasinya sangat berbeda dengan kita. Betul. Ini luar biasa Bu. Oke, sip Pak Wang, silakan lanjutkan. Oke, Bapak Ibu yang ada pertanyaan untuk Bu Christine, silakan push tombol Q&A, lalu ketik di situ pertanyaannya. Sudah ada beberapa pertanyaan, Bu, tapi sebelum saya bacain pertanyaan, jangan lupa Bapak Ibu kita punya door prize, tetap stay tune sampai dengan acara berakhir, karena door prize-nya akan kita undi di akhir acara. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Lili Ratna nih. Bu Christine, kalau apartemennya kapan launchingnya, Bu? Ya, apartemennya soon, Bapak Ibu ya. Jadi apartemennya akan launching. Apartemennya akan launching segera, pastinya adalah setelah Lebaran. Nanti kita akan segera untuk infokan ke Bapak Ibu dan pastinya tetap seperti yang saya katakan tadi, digital transformation, Ciamik, Cuan dan Cincai ya. Gimana Pak Wang? Ada lagi pertanyaannya? Siap. Ditunggu aja yang sudah penasaran ya Bu ya. Minta dijelaskan kembali mengenai spesifik bangunan baik eksterior maupun interior. Iya. Oke, spesifikasi bangunannya untuk detailnya nanti Bapak Ibu karena ini waktu juga terbatas ya. Kita semuanya ini pakai besi beton dan nanti akan dijelaskan setelah acara ini nanti Bapak Ibu bisa menghubungi marketing masing-masing ataupun mungkin bisa dimunculkan Pak Ken, bisa kontak ke kami kalau memang Bapak Ibu mendaftar ke webinar ini langsung. Juga bisa langsung ke 0889 7000 9000, nomornya gampang banget, 0889 7000 9000, bisa WhatsApp, bisa telepon, bisa message, ataupun email kita ke ataupun ke website kita www.lv.id, di situ ada auto chat juga, bisa langsung chat dengan tim kami. Kalau Bapak Ibu diundang oleh marketing atau agent yang bersangkutan, bisa langsung ke agent atau marketing yang bersangkutan. Untuk detailnya nanti akan diberikan detail spesifikasinya untuk eksterior dan interiornya. Oke. Tinggal hubungi aja ya, nomornya juga gampang tadi ya, Bu Christine ya. Oke, saya cek lagi apakah sudah ada pertanyaan lagi. Selamat sore Bu Christine dari Ferry. Untuk apartemennya apakah full furnished atau semi furnished, Bu? Nah, ini saya takut salah menjawab nih ya, soalnya kapan hari saya cerita sama orang Medan bertanya, apartemennya itu furnish apa enggak? Saya bingung, apartemen yang ditanya ya, saya pikir LV Promenade ya. Saya lanjutin lagi. Iya, Bu, apartemen, Bu. Saya lanjutin lagi yang cerita orang Medan ya. Orang Medan itu bertanya tentang LV Promenade, tentang ruko. Nanya, itu semi furnish apa enggak? Saya jawab enggak. Namanya komersial ya enggak. Oh, berarti enggak ada lantai ya, enggak ada tackle-nya, enggak ada ininya, belum dicat. Oh, pengertian orang Medan agak berbeda. Pengertian orang Medan itu kalau dia shop house, ruko siap jadi, dia tinggal fit out aja gitu. Jadi ini mungkin agak lucu juga, makanya saya juga baru pertama kali dengar. Kalau pertanyaan ini tentang apartemen, apakah full furnish atau semi furnish? Semi furnish ya. Kita akan disediakan untuk kitchen set beserta dengan kitchen appliances-nya ya. Jadi kalau tadi Pak Ali ngomong bahwa saat ini beli yang barang bintang 5 harga kaki 5 ya, nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu ya. Karena ini tidak hanya sekedar itu, tapi kita memberikan kualitas yang terbaik dengan privilege yang terbaik buat Bapak Ibu semua untuk apartemennya. Ada pertanyaan lagi Pak? Oke. Pertanyaan terakhir Bu. Terakhir Bu Christine. Pada penasaran sama apartemennya kayaknya Bu nih. Harganya di kisaran berapa Bu untuk apartemennya?
Oh, harganya mungkin saya belum bisa ngomong, tapi mungkin saya boleh katakan bahwa harga saat ini untuk apartemen kita ada di kelas di 25 jutaan per meter, dan kita ada special price untuk early bird seperti LV Promenade ini. Kenapa Ibu V mantep banget dan mengatakan, karena kebetulan beliau sedang mencari investasi, lagi cari ruko-ruko secondary, dan ternyata bisa dapat yang harganya lebih murah dari secondary, tapi barangnya bagus. Demikian juga dengan apartemennya, harganya nanti akan kita infokan. Yang pasti early bird price-nya ini benar-benar sebuah privilege buat Bapak Ibu semua. Ciami pasti cuan dan pasti harganya adalah harga cinta. Oke, saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menginfokan juga bahwa LV activation dari LV tidak akan berhenti sampai di sini. Kita seminggu sekali, setiap hari Kamis, kita akan punya acara yang namanya We Talk, knowledge, idea maupun wisdom dari para expert yang start aja melalui Zoom, melalui sales kita, marketing kita, atau lihat di iklan-iklan kita, dan akan mendatangkan. Nah, itu akan ada di setiap hari Kamis mulai minggu depan. Lanjut lagi, jangan lupa Bapak Ibu bahwa di acara ini akan ada door prize yang akan segera kita undi sebentar lagi. Oke, Pak Ali dan Bu Christine, terima kasih ya. Kita akan lihat video dari We Talk. Silakan Pak Ken untuk diputar. Oke, We Talk sendiri temanya banyak banget. Nggak cuma hanya bisnis, ada hiburan, ada entertainment, terus juga ada masak, ada segala macam. Oke, kita akan mulai dengan pengundian door prize. Oke, untuk episode pertama kita akan membahas mengenai saving surviving bersama Bapak Ali Tranghada lagi, Ibu Christine Adriani Wibowo, dan juga Bapak Hence Mogi dari CMI Niaga. Pasti Anda ikut di We Talk minggu depan tanggal 7 Mei 2020. Persembahan LV dan juga CIMB Niaga. Ya, halo sore Bapak Ibu. Oke, Maaf sekali ada gangguan lama-lama. mungkin dari koneksi dari Pak Awam. Mungkin saya akan menjelaskan lebih detail sedikit mungkin perihal We Talk. Perkenalkan sebelumnya saya Ken selaku untuk marketing club untuk produk LV Promenade ini sendiri dan juga LV Penthouses and Residences. Jadi saya memperkenalkan tadi baru saja Bapak Ibu menyaksikan ada tayangan VT dari We Talk sendiri juga yang rencananya akan kita selenggarakan itu setiap minggunya dengan tema itu yang berbeda-beda. Ada tema lifestyle, ada tema business talk, dan juga sampai ke hobi dan lain-lain. Sampai ada cooking class, olahraga, dan lain-lain macam-macam. Tapi untuk yang pertama kali, nanti kita akan mengadakannya di hari Kamis, tanggal 7 Mei, itu pukul 3 sampai pukul 4.
bersama tentunya dengan moderatornya Pak Ruby Herman, dan juga narasumbernya ada Pak Ali Trangada lagi, ada Ibu Christine, dan juga ada Pak Henji Mogi dari CIMB Niaga. Tentunya mungkin bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut join, mungkin bisa daftar di rsvp.lv.id, atau bisa juga menghubungi agent atau tim sales and marketing dari LV ini sendiri. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk WeTalk-nya. Dan juga tentunya terima kasih, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu, dan sekarang kita akan mengadakan untuk door prize-nya, kita akan mengundi untuk door prize, kita akan ada hadiah 2 juta totalnya, jadi kita akan mengundi 4 Bapak Ibu yang beruntung untuk memenangkan hadiah door prize ini, masing-masingnya ini mendapatkan tabungan senilai 500.000, teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai untuk proses pengundiannya ya, teman-teman. Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, kita akan mulai untuk proses pengundiannya. Dan 4 nama yang beruntung untuk sore ini adalah untuk Ibu Vitian Johan, Ibu Ivana Sulitiawati, Bapak Andi Yulianto, dan juga Ibu Ernawati. Untuk Bapak Ibu pemenang mungkin bisa menghubungi, nanti kita akan menghubungi langsung Bapak Ibu melalui email, dan dari tim admin kita akan menghubungi untuk proses kelengkapan administrasinya. Akhir kata begitu, Pak Awang mungkin udah join lagi ya, Pak Awang? Oke, sorry. Iya, iya nggak apa-apa. Oke. Di sini hujannya gede banget, kayaknya mempengaruhi sinyal nih. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, dan ya akhir kata Pak Awang, kita mau puterin video nih Pak Awang. Silakan lanjutin lagi Pak Awang. Oke. Ilmu dari Pak Ali sudah kita dapat, informasi project dari Bu Christine sudah kita dapat, terus juga activation LV ke depannya juga kita sudah tahu. Saatnya saya mengakhiri diskusi kali ini. Intinya Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih detail lagi mengenai LV, promenade maupun apartemen, silakan untuk menghubungi nomor yang tadi di-share oleh Ibu Christine, baik itu melalui WhatsApp, telepon, maupun message. Dan ini adalah salah satu activation yang dilakukan oleh LV di awal launchingnya. Kita lihat video dari renovasi udara. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ali Trangada, terima kasih untuk Ibu Christine, dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Ini adalah video sekaligus penutupan untuk client gathering sore ini. Selamat sore, sukses selalu. Selalu ada rasa cemas dari dulu hingga hari ini. Sampai kapan berhentinya? Dalam hati bertanya. Banyak hal terjadi sampai kita menyadari. Alam semesta memutarbalikkan semua. Banjir yang pernah terjadi, wabah yang meluas tanpa kita sadari, hingga alam yang mengeluarkan isyarat perhatian untuk para manusia. Mungkin semua ini terjadi sebagai pertanda bagi kita untuk berhenti sejenak. Dan di balik semua ini, ada hal baik yang ikut terjadi. Bumi kita akhirnya istirahat setelah membawa beban panjang ulah manusia. Udara yang kita hirup kian membaik, langit yang tampak lebih cerah, sampah mulai berkurang karena gerak yang terbatas, hingga lapisan ozon bumi kita yang juga mulai membaik. Rasa solidaritas kita yang kian memanas, untuk saling membantu, saling menguatkan, bersatu melawan pandemi. Tetapi jangan sampai lupakan bumi sebagai rumah kita. Bantu bumi untuk dapat pulih lebih cepat. Mengulurkan tangan, bersatu memperbaiki semua untuk kebaikan dan masa depan. Jangan pernah merasa tidak bisa beraksi nyata untuk bumi karena